Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Hadirin jamaah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur, memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, barakah, maunah, taufik dan hidayahnya serta berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya sehingga kita sampai saat ini masih dalam kondisi siha wal afiyah. Alhamdulillah. Juga kita berselawat dan bersalam kepada Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta, Rasul kita yang paling utama. Semogalah kita semuanya diakui sebagai umatnya dan kelak kita berbahagia mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kali ini kita akan mengkaji satu buah hadis Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah sebagai pembuka majlis. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawas salafus salih min ahli sunnah wal jamaah wa ala ma nawa qutbuz zaman wa ila hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al-muslimu, orang muslim yang sempurna dalam keislamannya, yaitu man, siapapun orangnya yang salimal muslimuna, orang muslim lainnya merasa selamat, merasa aman, min lisanihi, dari gangguan lisannya, wayadihi, dan gangguan tangannya. Wal muhajiru, dan orang yang berhijrah, yang sebetul-betulnya berhijrah adalah man, seseorang hajaro manahallahu anhu, yang menjauhi, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini ada dua poin, di mana yang pertama menjelaskan orang muslim yang sempurna.
Dan yang kedua adalah menjelaskan orang yang berhijrah yang sebetul-betulnya berhijrah. Pada poin yang pertama, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mari kita perhatikan betul-betul hadis ini. Dari rangkaian kalimatnya diawali dengan al-muslimu. Al yang terdapat pada lafaz al-muslimu ini, di mana kalimat dasarnya adalah muslimun, orang muslim, orang yang sudah beragama Islam. Kemudian dikasih al. Al di sini adalah al-kamaliyah. Al yang berarti kesempurnaan. Maka bisa kita terjemahkan al-muslimu, orang muslim yang sempurna. Karena kalau hanya menjadi seorang muslim saja cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi di sini hadis ini menguraikan bahwasanya orang muslim yang betul-betul sempurna membutuhkan beberapa kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sehingga dia layak menjadi orang muslim yang betul-betul muslim. Salah satunya adalah satu kriteria yang disebutkan dalam hadis ini, al-muslimu, orang muslim yang betul sempurna adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang dimana orang muslim lainnya merasa aman, merasa selamat dari gangguan lisannya ataupun tangannya, dari gangguan lisannya dan tangannya. Tolong dipahami hadis ini, jangan sampai diartikan orang muslim yang sempurna ialah orang yang bisa menyelamatkan orang lain. Bukan begitu. Karena arti daripada al-muslimuna, salimal muslimuna ini berarti muslim yang lain itu adalah objek, sedangkan muslim yang dikatakan sempurna adalah subjek. Jadi pemahaman hadisnya harus betul-betul diposisikan dengan posisi yang benar. Artinya, perspektif daripada Islam atau muslim yang betul-betul sempurna adalah muslim yang sudah orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi pemahamannya bukan pribadinya, tapi orang lainnya. Jadi jangan sampai ada orang Islam yang sudah merasa pede, sudah merasa dirinya percaya diri bahwasanya dia sudah mengamankan orang lain dari gangguan lisan dan tangannya, sementara orang lainnya tidak merasa begitu. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang muslim yang sempurna adalah orang muslim lainnya sudah merasa aman, sudah merasa selamat daripada gangguan lisan dan tangannya. Jadi tidak cukup hanya pemahaman sendiri, tidak cukup dengan perspektif sendiri, tidak. Tapi harus memakai perspektif orang lainnya. Makanya jika kita sudah merasa muslim, lalu lisan kita masih merobek perasaan orang, masih menghancurkan hati orang, atau tangan kita masih suka mengancam orang, masih suka membuat orang lain cemas, kekuasaan kita masih membuat orang lain was-was, atau bahkan memberikan satu ketakutan kepada kaum muslimin lainnya, maka koreksilah keislaman kita. Ada apa dengan keislaman kita? Sebab kalau betul Islam kita sempurna, kita menjadi seorang muslim yang sempurna, maka ciri khasnya adalah mampu mendamaikan orang lain, mampu membuat orang lain adem, mampu membuat keamanan kepada sesama muslim lainnya. Timbul satu pertanyaan dari hadis ini, bagaimana dengan non-muslim? Apakah hanya cukup mengamankan kaum muslimin yang lain saja?
dari lisan, dari gangguan lisan dan tangan kita sebagai kaum muslim? Ternyata dalam riwayat yang lain disebutkan al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Ada satu riwayat menjelaskan bahwasanya seorang muslim yang sempurna adalah orang di mana manusia merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Subhanallah. Ini lebih umum lagi. Bahwasanya seorang muslim yang betul-betul sempurna dalam keislamannya, dia tidak hanya membuat ruang yang aman, damai, tenang kepada kaum muslimin yang lainnya, akan tetapi mampu juga memberikan kedamaian, memberikan citra baik, memberikan keamanan bagi seluruh umat manusia. Dan inilah cita-cita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Kanjeng Nabi Sinna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, akhlak-akhlak yang sudah ada, yang sudah baik, kemudian disempurnakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari situ akan terjadi keindahan, kerukunan, kedamaian, keamanan bagi seluruh umat manusia. Hadirin rekan-rekan rahimakumullah, coba kita lihat per hari ini di jagat medsos kita, ya Allah, rangkaian kalimat hadis tadi betul-betul lepas dengan kondisi kita hari ini. Min lisanihi wa yadihi, dari gangguan lisan dan tangannya. Ternyata tidak atau, tapi lisan dan tangannya. Ini menggambarkan bahwasanya terjadi satu kerusakan, terjadi satu tindakan yang tidak baik, itu kadang-kadang bisa melalui dua hal. Yang dikedepankan, yang pertama memang lisan. Rasulullah SAW menyebutkan lisan dulu, karena dari lisan inilah informasi dibicarakan, digaungkan, dikatakan. Itu lebih awal berbahayanya. Tapi juga wayadihi, dan tangannya. Karena dengan melalui tangan, informasi dan semua berita-berita itu dimediasikan. Per hari ini kadang-kadang dari lisan kita nggak terucap, tapi dari tangan kita. Silakan cek di YouTube kita, silakan cek di Facebook kita, di Instagram dan seterusnya, betapa masifnya perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang buruk saling tukar-menukar di sana. Saling berpacu antara kebaikan dari lisan, dari tangan, juga ada satu mafsadah, satu kerusakan yang ditimbulkan oleh lisan dan tangan kita. Makanya poin yang pertama, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, mengingatkan kepada kita semua kaum muslimin agar kita menjadi kaum muslim yang terbaik, agar kita menjadi kaum muslim yang betul-betul sempurna. Bagaimana caranya? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, syukur-syukur meningkat. Man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Menjadi kaum muslim, menjadi orang muslim, menjadi pribadi yang sudah Islam, di mana bisa memberikan orang lain merasa aman, merasa damai, merasa tentram, merasa tidak ada masalah dari ucapan dan tangan kita. Hadirin rahimakumullah, makanya kalau seandainya ada orang muslim yang masih menyakiti sesama muslimnya dengan kata-katanya, apalagi dengan tangannya, itu kalau istilah Gus Dur namanya masih dikatakan muslim amatiran, muslim yang masih uji coba, muslim yang masih ecek-ecek, muslim yang harus butuh penyempurnaan. Hadirin rahimakumullah, poin yang kedua, wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Seseorang yang sudah niat menjadi orang yang berhijrah, maka
hijrah yang paling utama, hijrah yang sebetul-betulnya hijrah adalah hijrah atau menghindari, melupakan, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dulu di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Mungkin hari ini pun juga masih bisa ada semacam itu, tapi hakikatnya adalah satu, yaitu apa? Mengambil ataupun mencari kebaikan dari tempat yang ditinggalkan, mencari tempat kebaikan di tempat yang dituju, dan tentunya dengan meninggalkan semua hal-hal yang jelek. Inilah man hajaro manahallahu anhu. Orang yang berhijrah, yang sudah betul-betul hijrah, tidak cukup hanya sebatas pakaiannya saja. Dulu dia tidak bercadar, kemudian bercadar, kemudian diistilahkan dengan sudah berhijrah. Itu belum cukup. Dulu tidak pernah pakai gamis, sekarang sudah bergamis, dikatakan orang yang sudah berhijrah. Belum cukup juga. Dulu belum pernah ke masjid, sekarang sudah rajin ke masjid. Itu sudah mulai berhijrah. Tapi hakikat daripada berhijrah yang sebetul-betulnya berhijrah adalah siapapun orangnya yang dia sudah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berganti menuju melakukan setiap hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sekaligus meninggalkan larangan-larangannya. Hadirin rahimakumullah, ulasan daripada 2 poin dalam hadis ini kita singkatkan dengan uraian yang tadi. Semogalah kita semuanya bisa memahami dengan baik, dan semogalah hal ini menjadi pemicu kita, pengingat kita untuk kita menjadi seorang muslim yang baik dan menjadi orang yang berhijrah, yang sebetul-betulnya berhijrah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wal afa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.